Permisi Bu, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Mari silakan masuk, silakan duduk. Baik Bu Bidan, terima kasih. Oh, iya, Bu. Apa kabarnya Ibu? Puji Tuhan, baik Bu Bidan. Kalau Ibu Bidan sendiri, apa kabarnya Bu Bidan? Alhamdulillah, baik juga, Bu. Baik, Ibu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu Bidan, saya ingin menunda kehamilan saya karena saya berencana untuk tidak menambah momongan saya untuk 7 tahun yang akan mendatang. Jadi, Ibu ingin menunda kehamilan untuk 7 tahun. Boleh saya tahu alasan yang mendasari Ibu untuk hal itu apa, Bu? Jadi begini Bu Bidan, kebetulan saya adalah dosen. Saya juga punya kesibukan yang begitu padat. Selain itu, saya fokus merawat dan membesarkan putra saya dulu. Oh, iya Ibu. Ibu kan seorang dosen, jadi wajarlah kalau Ibu ingin fokus merawat putra Ibu dulu di tengah kesibukan Ibu yang begitu padat. Sebelumnya, apakah ini sudah Ibu bicarakan sama suami Ibu? Sudah Bu Bidan, saya sudah berbicara dengan suami saya dan dia setuju jika saya menggunakan KB. Maaf Bu, tapi kenapa suami Ibu tidak datang mendampingi Ibu sekarang? Agar keputusan dapat diambil oleh Ibu dan suami nanti. Suami saya lagi keluar kota Bu Bidan, ada sedikit pekerjaan. Oh, baik Bu. Kalau saya boleh tahu, sekarang usia Ibu berapa ya? Usia saya sekarang 28 tahun Bu Bidan. Baik Ibu, apakah Ibu sudah punya gambaran tentang jenis kontrasepsi yang akan digunakan oleh Ibu nanti? Sudah Bu Bidan, saya ingin menggunakan IUD. Setelah melahirkan, saya sudah membaca berbagai sumber tentang alat kontrasepsi dan IUD yang saya pikirkan paling cocok untuk saya di antara yang lainnya. Ibu luar biasa sekali. Untuk memilih alat kontrasepsi, Ibu berusaha mencari informasi sendiri dari berbagai sumber. Memang seperti itulah seharusnya yang dilakukan oleh Ibu yang ingin ber-KB. Iya Bu Bidan. Nah, kalau dari suami Ibu, apakah beliau punya pendapat yang sama dengan Ibu? Bisa Ibu ceritakan tentang pertimbangan suami Ibu mengenai alat kontrasepsi apa yang akan Ibu gunakan? Tentu saja boleh Bu Bidan. Suami saya bilang kalau dia ingin saya menggunakan IUD karena dia sudah membaca di berbagai sumber bahwa IUD itu efektif. Suami saya juga sempat menyebutkan 2 jenis IUD yang katanya banyak digunakan oleh istri dari rekan kerjanya. Tapi saya lupa Bu Bidan nama jenis IUD yang suami saya sebut tempo hari yang lalu. Baik, Ibu tidak ingat ya? Tidak apa-apa, Bu. Mungkin dalam penjelasan saya mengenai IUD, ini nanti Ibu akan ingat jenis IUD yang suami Ibu maksud. Bukan begitu, Ibu? Iya Bu Bidan, saya juga ingin mendapatkan penjelasan yang lebih tentang IUD dari Bu Bidan. Baik
Apa ada luka persalinan yang sampai sekarang belum sembuh total, Bu? Puji Tuhan, luka persalin saya kemarin sudah pulih. Tidak ada masalah lagi, Bu Bidan. Alhamdulillah, kalau begitu, saya langsung saja jelaskan ya, Bu, mengenai IUD ini. Jadi begini, Bu, IUD merupakan suatu alat atau benda yang dimasukkan ke dalam rahim yang sangat efektif mencegah kehamilan dan berjangka panjang. Dapat dipakai semua perempuan usia reproduktif. Tingkat keefektifannya juga tinggi, yaitu 95%. Mekanisme kerja IUD sendiri yaitu yang pertama, menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falop. Yang kedua, mempengaruhi fertilasi atau proses peleburan sel sperma dan sel telur sebelum ovum mencapai kavum uteri. Dan yang ketiga, memungkinkan untuk implementasi telur dalam uterus atau proses tertanamnya hasil kontrasepsi di dinding endometrium. Sampai di sini, apakah Ibu mengerti dengan penjelasan saya? Iya, sudah Bu Bidan. Baik Ibu, tolong ingatkan saya ya Bu jika saya menjelaskan terlalu cepat, karena saya akan lanjut kembali pembahasan kita mengenai IUD. Iya, tentu Bu Bidan. Baik Ibu, IUD sendiri memiliki banyak jenis. Ada Lipperslob, Soft-Coil, Dana Super Chapter 7, Gravigrad, Multilot, dan Progesteron IUD, yaitu menggunakan alat bantu. Dan yang umum digunakan di Indonesia adalah K-Pert dan Lipperslob. Lipperslob, K-Pert, itu apa Bu Bidan? Baik Ibu, K-Pert adalah IUD yang terbuat dari bahan polietilen yang berbentuk huruf T. IUD sebenarnya mencegah pembuahan dengan mengurangi jumlah dan viabilitas sperma mencapai sel telur dan menghambat jumlah pergerakan telur ke dalam rahim. Diyakini bahwa tembaga pada gulungan dengan lengan dari K-Pert meningkatkan efek kontrasepsi IUD. Oh, begitu ya Bu Bidan. Tapi apa sih kelebihan K-Pert itu Bu Bidan? K-Pert efektif mencegah kehamilan hingga 99% apabila dipasang sesuai dengan prosedur oleh bidan atau dokter terlatih. Keuntungan sangat efisien karena cukup sekali pemakaian yang dibantu oleh tenaga terlatih. Yang pertama, pilihan kontrasepsi non-hormonal jangka panjang yang minim efek samping. Yang kedua, efektif mencegah kehamilan selama 10 tahun. Yang ketiga, cepat mengembalikan kesuburan sehingga dapat segera hamil jika diinginkan. Yang keempat, tidak mempengaruhi produksi dan kualitas ASI. Dan yang terakhir, efektif mencegah kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Tapi apakah ada efek sampingnya Bu Bidan? Secara umum, efek samping yang timbul memang ada Ibu, tapi tidak akan bersifat permanen. Efek samping hanya akan bersifat sementara, tergantung dari penerimaan tubuh terhadap IUD. Efek samping yang bersifat sementara tersebut antara lain yang pertama, kram terjadi beberapa hari setelah pemasangan, terdapat flek dan beberapa minggu. Dan yang ketiga, haid lebih lama dan lebih banyak pada 3 bulan pertama. Dan yang keempat, kram dan nyeri pada saat haid. Kerugiannya, K-Pert dan semua jenis IUD
tidak memberi perlindungan terhadap IMS atau infeksi menular seksual, yaitu infeksi yang bisa menular dari seseorang ke orang lain dengan perantaraan hubungan seksual. Bagaimana, Bu? Apakah Ibu bisa memahami apa yang telah saya jelaskan? Iya, Bu Bidan, sejauh ini saya sudah paham. Apakah istilah IMS sudah familiar buat Ibu? Iya, Bu Bidan, IMS itu contohnya seperti HIV/AIDS dengan sifilis. Iya, Ibu, betul sekali. Terima kasih, Bu Bidan. Tapi saya kan baru saja melahirkan anak pertama saya. Apakah tidak apa-apa jikalau saya langsung memasang IUD? Saya takutnya tidak bisa ber-KB dengan IUD ini karena usia pasca persalinan yang masih sangat muda, Bu Bidan. Alhamdulillah ya, Bu. Baik, Ibu. Ibu tidak perlu khawatir. Ibu sudah melakukan keputusan yang tepat untuk mengkonsultasikan hal ini. Jadi begini, Ibu, tidak masalah jika Ibu menggunakan IUD. Karena pada dasarnya IUD bisa digunakan sebelum 48 jam dan setelah 4 minggu pasca persalinan. Dan pada umumnya yang tidak bisa menggunakan IUD adalah wanita yang kemungkinan hamil, infeksi setelah melahirkan dan keguguran, dan memiliki resiko IMS dan wanita yang memiliki infeksi organ kewanitaan. Maaf Ibu, kalau saya boleh tahu tentang riwayat kesehatan Ibu, apa Ibu pernah punya masalah kesehatan organ kewanitaan? Alhamdulillah ya, Bu. Terima kasih, Bu Bidan. Baik Ibu, sekarang Ibu sudah paham tentang IUD Copper T. Maka saya akan menjelaskan tentang IUD Lipeslob. Jadi, Lipeslob adalah IUD yang terdiri dari plastik tipis atau polietilen dengan kawat membungkuk dengan bentuk es bersambung. Efektivitasnya sama dengan Copper T, yaitu 98-99% jikalau dipasang dengan benar oleh tenaga ahli. Keuntungan, efek samping, dan kerugian dari Lipeslob sama dengan Copper T. Baik Ibu, efek sampingnya apa ya Bu? Efek sampingnya yang pertama, kram terjadi beberapa hari setelah pemasangan. Yang kedua, terjadi flek dalam beberapa minggu. Yang ketiga, haid lebih lama dan lebih banyak pada 3 bulan pertama. Yang keempat, kram dan nyeri pada saat haid, Bu Bidan. Baik Ibu, benar sekali jawabannya. Maaf Bu, jadi kira-kira Ibu ingin menggunakan jenis IUD apa ya Bu? Baik Bu Bidan, dari penjelasan Ibu Bidan nampaknya saya akan menggunakan Copper T. Baik Ibu, Ibu sudah membuat keputusan bahwa Ibu akan menggunakan IUD Copper T. Iya Bu Bidan. Baik Ibu, saya akan langsung memasangkan IUD Copper T pada Ibu ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu Bidan, saya bersedia.
Baik, Ibu. Pemasangannya sudah selesai. Jika Ibu ada keluhan lagi, Ibu bisa datang lagi ke tempat saya ya, Bu. Terima kasih, Bu, atas kunjungannya. Iya, Bu Bidan, terima kasih. Kalau begitu, saya permisi ya, Bu Bidan. Iya, Bu. Terima kasih. Hati-hati ya, Bu, di jalan. Iya, Bu Bidan, terima kasih. Mari, Bu.